Oke, jadi untuk materi ini kita udah masuk ke materi ke pembahasan impulsif sama korektif. Impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Ini untuk yang uptrend, impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Impulsif, ini untuk yang downtrend. Nah, kita masuk ke materi ini nih. Nah, kita sebenarnya kalau misalkan kita langsung lompat ke materi ini, kemarin swing high, swing low tidak paham, ini bingung nanti Pak Bagus. Oleh karena itu, swing high, swing low itu harus benar-benar dipakemkan dan dipahami, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi ini sekarang. Selanjutnya nih. Oke, kita masuk ke materi identifikasi daripada valid market structure. Jadi valid market structure itu sama dengan valid trend analysis. Kalau bicara tren itu ada tren naik, ada tren turun, ya. Berarti kalau tren naik itu bagaimana untuk kita bisa identifikasinya? Jadi untuk yang tren naik, ingat ya, berarti kalau tren naik impulsif ketika menghadap ke atas, itu impulsifnya panjang ke atas, berarti nanti akan ada koreksi. Jadi bagaimana? Untuk yang uptrend ya, ingat kuncinya, codingnya harus diingat, coding bukan swing. Kalau swing itu bukan berarti jadi coding ya. Ingat harus terjadi coding sehingga kita bisa menentukan dia tuh trennya lagi bullish dan berada di fase impulsif atau berada di fase korektif gitu ya. Nah, ingat ini saya tuliskan. Ini kan tadi kemarin kita bahas ini ya, impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Nah, ini kita perhatikan di sini. Jadi di sini ketika beri coding apa kemarin? Low kan ya. Terus Low, kita high. Terus kemudian high, di sini higher low. low. Kemudian di sini higher high. Kemudian di sini higher low. Kemudian di sini higher high. Setelah itu apa? Setelah korektif nih, otomatis setelah korektif akan terjadi apa? Impulsif kembali. Kan gitu rumusnya. Artinya impulsif, setelah impulsif apa? Korektif. Setelah korektif apa? Impulsif kembali. Setelah impulsif apa? Korektif lagi. Nah, yang kita fokuskan hari ini itu kapan higher high itu terjadi, kapan higher high itu terjadi, kapan higher high itu terjadi. Nah, kita nggak bisa mengetahui higher high itu terjadi ketika kita tidak memahami swing high, ya swing high dan swing low. Nah, swing high dan swing low ini gimana cara untuk menentukan? Nah, kemarin yang saya sudah bahas dan juga saya bikinkan recordnya itu coba dilihat lagi. Artinya, kalau kita sudah memahami swing high dan swing low ini, kita bisa menentukan kapan higher high itu terjadi, kapan higher high itu terjadi, kapan higher high itu terjadi. Itu di time frame, bukan di time frame, itu di trend bullish. Jadi kalau di trend bullish itu kita menentukan kapan higher high terjadi, kapan high terjadi. Artinya, kalau higher high itu terjadi, maka apa? Impulsif itu sudah selesai dan ini koreksi. Ketika higher high terjadi, impulsif itu sudah selesai dan ini koreksi. Ketika impulsif itu terjadi, higher high itu terjadi, berarti impulsif itu selesai, korektif itu terjadi. Nah, ini yang bullish ya. Yang bullish ingat ini codingnya. Terus untuk yang bearish itu bagaimana? Berarti kan ini impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nah, berarti kan kita mulai dari high nih. Sebenarnya ini bisa kita mulai di lower high gitu ya, tapi kita mulai dari atas saja. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Setelah lower low apa? Impulsif, korektif, impulsif kembali. Kan gitu rumusnya. Oke, paham ya? Nah, Ya, paham. jadi begini, kita harus tahu untuk yang impulsif ke atas, kapan dia itu selesai, sehingga kalau misalkan selesai, dia itu beri coding higher high. Seperti impulsif selesai. Nah, kalau yang bearish itu bagaimana? Kapan lower low itu selesai, sehingga kalau selesai, berarti beri coding apa? Lower low. Bukan swing high, swing low itu bukan jadi coding higher, 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 bukan. Ingat ya, yang namanya juga coding itu berarti kita bicara impulsifnya itu kapan selesai. Yang kita fokuskan sekarang kapan impulsif itu selesai. Baik itu impulsifnya itu higher high nanti jadinya atau nanti jadinya itu lower low nanti itu jadinya. Paham ya? Oke. Nah, Paham. sekarang kita fungsinya ketahuinya bagaimana? Nah, ini sekarang ini kita hapus ya. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita fokusnya begini. Untuk yang uptrend,
Kapan impulsif itu selesai? Ketika, ingat, ketika higher price, clean break, swing low. Maksudnya higher price ini apa? Swing high tertinggi. Ingat ya, swing high paling tinggi daripada sebelumnya. Ingat, ketika swing high tertinggi itu memecahkan swing low. Nah, swing low dari mana? Swing low sebelumnya. Contoh, misalkan seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Seperti ini. Terus itu malah naik lagi ke atas, turun lagi, naik seperti ini. Kemudian itu naik lagi ke atas, terus seperti ini, terus naik turun lagi ke atas. Nah, kemarin kita mempelajari swing high dan swing low. Nah, ini kita nanti cari dulu nih. Ini swing high, ini swing low, 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 ini swing high, ini swing low. Nah, berarti kalau Pak Bagus udah paham swing high dan swing low itu, Pak Bagus bisa menentukan nantinya itu, oh berarti impulsif sekarang sudah selesai nih. Oh berarti impulsif sekarang masih belum selesai, masih berjalan. Syaratnya bagaimana? Ini. Higher price, clean break, swing low. Nah, ini. Swing high tertinggi. Nah, kita perhatikan. Kita lihat dari satu. Ini ada swing high. Clean break. Harus break swing low sebelumnya. Harus belah kirinya. Ini kan swing high ya. Masih swing. Harus break swing low. Swing low-nya mana? Kan masih di bawah sini nih. Belum di break. Artinya di sini bukan jadi higher high. Ini bukan jadi impulsif. Impulsif masih berjalan. Terus dia tuh di sini swing high-nya makin tinggi nih. Ya, ingat ya, swing high tertinggi harus memecahkan swing low. Ini muncul swing high tertinggi. Dia untuk jadi sebagai higher high, ketika udah jadi high high berarti kan impulsif udah selesai. Syaratnya bagaimana? Swing high ini harus memecahkan swing low yang ini, ya. Harus swing low sebelumnya. Kenapa swing high yang ini? Karena swing high yang ini sekarang lebih tinggi daripada swing high sebelumnya. Berarti kita patokannya di sini. Belum di break. Terus di sini lagi nih, ini swing high. Sekarang makin tinggi ya. Berarti di sini bukan higher high, bukan impulsif, bukan korektif nih. Berarti masih impulsif. Terus sekarang muncul lagi swing high yang terbaru yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini. Nah, ini kemudian swing low-nya kan di sini ya. Di break ke bawah enggak ini? Di break itu tembus ke bawah enggak? Kan tidak. Berarti di sini tuh masih swing high, bukan higher high, gitu ya. Berarti impulsif masih berjalan. Terus di sini muncul lagi swing high yang paling tertinggi nih. Swing high paling tertinggi kan ini. Swing low di mana? Kan dekat di sini nih. Nah, ini sudah ditembus kan? Sudah tembus ke bawah. Berarti kalau misalkan sudah ditembus ke bawah seperti ini, berarti di situ sudah sah menjadi apa? Higher high. Otomatis kalau udah sah jadi higher high, impulsifnya udah selesai. Berarti impulsif sudah selesai. Berarti di sini ini impulsif, ini kok koreksi gitu. Paham ya? Ya. Berarti di sini impulsif, ini koreksi loh. Kenapa kok impulsifnya berhenti sampai sini? Kenapa bukan sini? Kenapa bukan sini? Dan kenapa bukan sini? Ingat konsepnya di sini. Swing high tertinggi harus memecahkan swing low sebelumnya. Pertama swing high ini kan belum memecahkan swing low sebelumnya. Swing high ini belum memecahkan swing low sebelumnya. Dan swing high ini belum memecahkan swing low sebelumnya. Nah, swing high inilah yang memecahkan swing low sebelumnya di sini. Kan sudah diberi seperti ini. Paham ya? Paham? Maksudnya gimana? Nah, ini untuk menentukan impulsif itu selesai. Kan kemarin saya bilang, pergerakan harga itu kan cuma ada dua. Itu apa? Ya, Impulsif sama sama korektif. korektif. Kalau impulsifnya ke atas berarti dia itu apa? Bullish, kan gitu ya. Kalau Ya, impulsifnya ke bawah berarti dia itu apa? Bearish, kan gitu. ya, Nah, ini berarti kalau misalkan bullish dan bearish kan kita harus memahami coding. Codingnya apa? Untuk yang bullish berarti kan puncaknya selalu lebih tinggi disebut dengan higher high, higher high, higher high kan gitu. Untuk yang bearish berarti ya. apa? Codingnya lower low, lower Low, low, lower low kan gitu ya. ya, Nah, itu yang kita harus pahami ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi bullish atau bearish itu dari mana? Pertama, kita harus tahu swing high dan swing low-nya dulu. Yang kemarin kita pelajari itu dilihat lagi tuh video itu. Caranya ya, bagaimana? Cara untuk menentukan swing high, swing low-nya tuh. Tujuannya apa kita memahami itu? Supaya kita tahu kapan impulsif itu selesai, kapan coding itu terjadi higher high, gitu. Paham ya?
Iya, Pak. Otomatis ketika impulsif itu udah selesai, secara otomatis coding itu akan terjadi higher high kalau impulsifnya ke atas. Kalau impulsifnya ke bawah, kalau kita pengen tahu nih kapan dia tuh selesai, nah nanti kita belajar yang di bawah ini. Kan kita bahas yang bullish dulu nih biar nggak rincu. Itu ya. Ya. Oke, nah sekarang ini nih muncul lagi nih sini. Ketika higher high ini malah di break, berarti apa? Ini higher low terjadi ketika higher high itu di break. Nah, tadi kan mesti ingat rumusnya ya. Untuk coding yang bullish itu selalu beriringan higher high dibarengi dengan higher low. Maksudnya apa? Puncaknya yang lebih tinggi dibarengi dengan apa? Lembahnya yang lebih tinggi. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high. Berarti kan lembahnya lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Higher low, lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Artinya kalau misalkan seperti ini ternyata lagi bullish. Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa identifikasi higher high ini dan kemudian higher low ini? Syaratnya, ya kita harus tahu swing high dan swing low tadi tuh. Supaya kita bisa identifikasi apa tadi? Higher high itu terjadi ketika swing high tertinggi memecahkan swing low sebelumnya. Contoh seperti ini nih. Swing high tertinggi memecahkan swing low sebelumnya. Berarti kita apa? Ini sah menjadi higher high, bukan jadi swing lagi nih. Tapi Swing low sebelumnya itu yang mana itu? yang ini sebelah kirinya. Ini kan ada swing low sebelumnya. Nah, Oh, nah ini kan swing low-nya di sini. oh ya. Nah, ketika pecah seperti ini berarti ini sah jadi higher high. Gitu ya. Berarti kalau sah jadi higher high, maka impulsif itu udah selesai dan ini koreksi. Setelah koreksi apa? Setelah koreksi apa rumusnya? Setelah koreksi eh, impulsif Bagus. Setelah koreksi impulsif kembali. kembali. Paham? Ya. Nah, jadi kita tahu nih lebih objektif. Jadi di sini tuh bukan higher high, bukan higher low, bukan higher high, bukan higher low. Ingat ya? Bukan. Ini tuh masih swing high, swing low, swing high, swing low. Loh, kenapa kok bukan higher low nih? Kenapa kok bukan higher low ini? Karena swing high yang di sini belum break swing low nih. Bukan valid jadi higher high di sini. Ini masih impulsif sedang berjalan nih. Syaratnya gimana tadi impulsif selesai? Ketika swing high tertinggi memecahkan swing low sebelumnya. Nah, swing high tertinggi ini kan di sini ya. Pertama kan ini swing high-nya nih. Swing high tertinggi daripada sebelumnya. Berarti sebelumnya ada swing high lagi kan? Anggap di sini tuh swing tertinggi. Kan belum memecahkan swing low sebelah kirinya nih. Terus di sini muncul lagi swing high paling tertinggi nih. Belum memecahkan swing low sebelumnya. Swing high ini makin muncul lagi tertinggi nih. Belum memecahkan swing low sebelumnya. Artinya di sini tuh bukan jadi higher high tapi masih swing. Kalau masih swing berarti impulsif masih berjalan, bukan selesai. Paham ya? Oke. Nanti bisa dilihat lagi ya. Nanti lihat bentuk chartnya. Oke, sekarang kita masuk ke downtrend. Oke, sekarang kita masuk ke downtrend. Downtrend itu bagaimana? Dari ini. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, yang kita fokuskan sekarang, kapan lower low itu terjadi? Kalau lower low terjadi, berarti impulsif sudah selesai. Dalam kasus ini kan masih kita secara tulisan nih. Nanti ketika bentuk chart kan pasti bingung tuh. Kalau kita nggak paham ini. Caranya bagaimana? Jadi seperti ini nih. Lowest price, clean break, swing high. Swing low terendah, ya swing low terendah harus memecahkan swing high sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini nih. Dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik, turun, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau lihat seperti ini, kan kita bingung tuh. Kalau kita lihat secara gambarnya, oh ini berarti lower low, ini lower low, ini lower low, ini lower. Bukan. Paham? Ini masih swing, ini masih swing. Ini lower low, ini masih swing, ini lower low. Tahunya bagaimana? Tadi kan rumusnya apa? Kalau misalkan yang downtrend, codingnya, impulsifnya itu ke bawah, dan codingnya itu bentuknya lower low, dibarengi dengan lower high. Maksudnya gimana? Lembahnya selalu lebih rendah daripada lembah sebelumnya, puncaknya lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Kalau yang bullish apa tadi? Puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya,
lembahnya lebih tinggi pada lembah sebelumnya. Berarti kalau misalkan kita lihat chart seperti ini nih, yang saya gariskan nih, yang saya kasih kotak, kita harus tahu nih, mana yang lower low, mana yang lower high, mana yang lower low, mana yang lower high, sehingga kita bisa mengurutkan, oh ini impulsif, ini korektif, oh ini impulsif, ini korektif, kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Kembali lagi ya, ini saya ulangi, kembali lagi kita harus paham swing high dan swing low. Ingat, ini kuncinya supaya kita bisa identifikasi impulsif itu sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat yang di sini gambar nih. Bagaimana? Kita lihat dari ini dulu pengertiannya. Untuk yang downtrend, lower price, clean break, swing high. Swing low terendah. Lower price ini sama dengan swing low terendah. Wajib memecahkan swing high sebelumnya. Nah, kita lihat dari sini kan kelihatan turun ya chartnya ya. Pertanyaannya mana lower low-nya? Nah, ini perhatikan. Ini bentuk swing low. Kan swing low bentuknya seperti ini. Swing high kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita lihat dari sini. Ini ada swing low. Syaratnya apa? Harus memecahkan swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya mana di sini? Kan masih nggak ada di sini. Kan swing high sebelumnya masih di sini. Artinya di sini belum jadi lower low. Berarti kalau misalkan belum jadi lower low, impulsif belum selesai. Oke. Terus kenaikan ini apa? Apakah korektif? Bukan. Ini masuk di dalam impulsifnya. Jadi bukan korektif nih. Paham ya? Terus kita lihat lagi di sini. Swing low paling rendah lagi sekarang nih muncul nih. Ingat ya, lower price, swing low paling rendah. Swing high-nya mana sebelumnya? Kan di sini. Swing high ini sudah di break atau sudah ditembus enggak? Ditembus seperti ini enggak? Kan tidak. Betul? Berarti Ya. kalau misalkan tidak ditembus apa? Ini bukan jadi lower low, bukan. Ini masih swing low. Syaratnya apa tadi? Lower price, clean break, swing high. Berarti harus ada swing low paling terendah, harus break daripada swing high sebelumnya. Kalau misalkan itu tidak di break, maka itu bukan terjadi coding lower low. Secara otomatis, kalau tidak terjadi coding lower low, berarti impulsif masih berjalan dan belum selesai. Berarti di sini ini impulsif terus masih berjalan nih. Berarti di sini itu apa? Bukan koreksi nih. Ini bukan koreksi. Masih pergerakan kecil. Ini sebut dengan last buying move before sell. Last buying move before sell. Ini sebut ini. Nanti kita belajar di order flow. Maksudnya apa itu? Nah, ini nanti masuk ke supply and demand nanti. Belum masuk ke itu ya. Belum Oh ke ya. belum ke masuk materi. Yang kita fokuskan di sini sekarang coding daripada lower low, impulsif selesai untuk yang bearish. Coding daripada higher high untuk yang bullish, impulsif itu selesai. Ya kita fokuskan di situ aja dulu. Biar runtut nanti itu pembelajarannya. Biar paham, gitu ya. Kemudian di sini. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini kan ada swing low kecil nih. Ini ada swing low. Kenapa kok swing low ini kita tetap pakai untuk jadikan apakah ini valid jadi lower low atau tidak? Ya, karena ini paling rendah daripada sebelumnya. Ingat ya rumusnya. Swing low paling terendah atau swing high paling tertinggi yang kita perhatikan tuh. Apakah dia itu sudah valid atau belum jadi lower low atau jadi higher high atau belum. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ini ada swing low nih. Nah, swing low ini dari gimana? Apakah ini swing low ini valid jadi lower low? Nah, ini kan bentuknya seperti ini kan kecil nih. Apakah valid jadi lower low? Belum. Karena belum break swing high sebelumnya nih. Terus kemudian di sini makin turun lagi di sini. Kemudian kita lihat di sini. Swing low ini. Apakah sudah break swing high sebelumnya? Nah, ini kan swing high sebelumnya di sini kan. Harga itu naik, break ini, maka ini sah menjadi apa? Lower low. Nah, berarti lower low itu terjadi di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Loh, kenapa kok bukan di sini? Ya karena belum break swing high sebelumnya. Kenapa kok bukan di sini? Ya karena belum break swing high sebelumnya. Tembus, bukan tidak nembus swing high sebelumnya. Kenapa bukan swing low ya ini? Karena tidak nembus kepada swing high sebelumnya. Berarti di sini itu, sedangkan yang ini, swing low yang ini, sudah nembus swing high sebelumnya di sini. Ingat ya, sebelah kiri ya. Sebelah kirinya ya. Ini sudah nembus nih. Berarti di sini apa? Oh, ini sah menjadi apa? Lower low. Berarti di sini itu impulsifnya sudah selesai. Dan ini kok korektif. Berarti di sini bukan korektif, ini bukan korektif, ini masih impulsif. Nah, yang ini sudah selesai, berarti ini kok korektif. Nah, setelah korektif apa rumusnya? Impulsif paham? Paham? Ya. Nah, Ya, oke. ya. Tadi kan rumusnya lower low kan dia itu selalu sama dengan dibarengi dengan lower high. Nah, ini lower high, clean break, lower low. Nah, jadi ketika lower low ini malah di break, otomatis di sini jadi lower high. Bukan di sini lower high-nya, bukan di sini, harus ini. Karena ini yang memvalidkan jadi lower low kan di sini.
Ya, ini kan impulsif, korektif, impulsif gitu. Paham? Ya, Oke, selanjutnya sekarang ini walau waktu ini di break, ini setelah ini jadi lower high, maka bagaimana ketika, ingat, ketika swing low yang paling terendah ini belum nge-break swing high sebelumnya, ini masih jadi swing low, belum terjadi lower low, belum. Berarti di sini tuh tidak, ini bukan korektif namanya, bukan. Ini masih impulsif berjalan. Kemudian swing low ini makin terendah lagi, swing high-nya mana? Kan masih di sini. Belum di break ke atas kan, belum tembus kan? Berarti di sini tuh masih swing low, belum menjadi lower low. Kemudian swing low ini paling rendah lagi nih sekarang nih, turun paling rendah. Maka ini apakah valid jadi lower low? Yes, ini valid jadi lower low. Kenapa? Karena sudah break swing high sebelumnya di sini nih. Kan sudah tembus ke atas kan ya? Berarti di sini sudah jadi lower low. Berarti di sini kalau kita gambarkan, ini impulsif, korektif, impulsif sampai sini, ini korektif kembali. Betul? Ini, ini bukan korektif namanya. Ini masih impulsif yang sedang berjalan. Paham ya? Maka kalau kita ajukan, sekarang ini fasenya kok koreksi. Koreksi itu selesai ketika lower low-nya itu di break. Nah, ini ketika di break, set, maka jadi apa namanya? Lower high. Berarti di sini lower high. Ketika sudah jadi lower high, otomatis impulsif yang baru dimulai. Berarti rumusnya apa? Ya udah, berarti setelah impulsif apa? Selesai. lower low yang kedua dan pertama dan kedua itu yang mana? Ya ini lower low-nya, ini lower low-nya. Oh, ya. Kenapa kok ini? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Kembali lagi yang tadi saya bilang. Karena swing low yang paling terendah ini sudah memecahkan swing high sebelumnya. Karena swing low yang paling rendah ini sudah memecahkan swing high sebelumnya. Kan tadi nanti sama seperti ini nih. Paham ya? Nanti di chart yang online itu sama juga ya seperti ini. Iya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ke bentuk chartnya. Ya. Biar lebih paham. Nah, ini secara bentuk chartnya. Oke, secara bentuk seperti ininya. Nah, ingat. Ingat. Kapan tren bullish itu selesai? Tren bullish itu selesai ketika, ingat ya, tren bullish, kita kan bicara tren bullish dulu nih. Naik turun, naik turun. Ini masih impulsif berjalan. Turun lagi ke bawah, terus itu malah naik ke atas. Ini masih impulsif, udah selesai. Ini naik lagi, seret, turun, terus ini seperti ini. Ini lagi. Nah, ini. Kita lihat seperti ini, Chat. Ini swing high. Belum valid jadi higher high karena belum break swing low sebelumnya. Makin tinggi lagi swing high nih. Belum break swing low sebelumnya. Berarti di sini tuh impulsif masih berjalan. Ini masih swing high belum jadi higher high. Ini makin tinggi lagi di sini. Swing low-nya kan di sini belum di break. Berarti ini masih menjadi apa, swing high, belum menjadi higher high. Kemudian di sini makin tinggi lagi swing high-nya. Nah, swing high ini ternyata udah valid menjadi higher high. Kenapa kok sudah valid? Karena sudah break swing low sebelumnya nih. Swing low sebelumnya sudah di break. Kemudian higher low itu kapan terjadi? Ketika higher high-nya itu di break. Nah, higher high-nya kan di sini nih. Ternyata sudah di break, maka ini bisa menjadi higher low. Kemudian di sini impulsif yang baru dimulai. Yang break itu yang mana? Sebelah mana ini? Hah? Yang nge-break itu yang gambar sebelah mana di sini? Nah, ini kan higher high-nya ya. Ya. Kan harga ada seperti ini. Seret, sudah dipecahkan kan? Seret. Dari sini. Oh, dari situ ya. Ya. Berarti ini jadi higher low-nya. Oh. Kemudian di sini muncul swing high ini. Apakah ini valid jadi higher high? Yang ini. Ya, Kenapa kok valid jadi higher high? karena lebih tinggi dari yang tadi. Belum. Ingat Belum. konsepnya. Higher high itu terjadi ketika apa? Swing high ini memecahkan swing low ini. Oh, ini udah dipecah ke bawah nggak? Oh, belum. Nah, berarti ini masih swing kan? Iya, masih swing. Ternyata ini muncul lagi swing high paling tertinggi ini. Ini valid jadi Iya. higher high nggak? Iya. Kenapa Iya. kok valid? Soalnya dipecahkan. Nah, karena ada swing low ini dipecahkan, betul? Ya. Nah, berarti ini impulsif udah selesai. Berarti kan kalau misalkan kita gambar impulsif, korektif, impulsif, ini kok korektif. Oh, PR-nya seperti itu ya. Nah,
Ini PR-nya itu nanti tentukan dulu swing high, swing low-nya ini loh. Swing high, swing low ini tentukan dulu. Baru gambarkan ini nanti. Oh ya. Nah, berarti kan ini sekarang jadi higher low nih. Ya. Kemudian itu malah naik ke atas, higher high-nya di break lagi kan ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ini higher high udah jadi atau belum? Higher high-nya sudah. Udah, karena sudah break swing low sebelumnya di sini nih. Ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang Ya. kita lihat ke dalam bentuk chartnya. Oke, katakanlah seperti ini, bentar. Ini saya hapus catnya biar Pak Bagus lebih familiar dan bisa paham gitu ya. Ingat, pola pergerakan harga harus diingat. Pola pergerakan harga rumusnya harus diingat, impulsif, korektif. Ketika impulsif ke atas, berarti itu lagi uptrend. Ketika impulsif ke bawah, berarti dia itu lagi downtrend. Ya. Fokusnya sekarang, kapan impulsif itu selesai dan kapan impulsif itu tidak selesai. Kita fokusnya di situ. Dengan rumus apa? Tren itu bullish sama bearish itu ya. Iya, bullish sama bearish. Oh. Kalau misalkan impulsifnya ke atas, berarti dia itu disebut dengan trend uptrend atau bullish. Kalau impulsifnya ke bawah, berarti itu disebut dengan trend bearish atau downtrend. Paham? Sama. Oke, sekarang kita lihat ke dalam bentuk chartnya, biar Pak Bagus ada gambaran. Oke, bentar. Kita carikan yang ini chartnya saya potong. Ke depan ini nggak ada nanti. Jadi kita jalankan nanti itu. Kita tentukan higher high, higher low-nya seperti apa. Oke, bentar, bentar. Saya potong. Kita lihat seperti ini. Lihat seperti ini. Secara kasat mata aja deh. Menurut Pak Bagus. Kalau lihat chart, usahakan dari kiri ke kanan. Dari harga yang sedang berjalan sekarang ini. Ini kan harga ini. Ya. Ya. Lihat dari kiri ke kanan. Dia itu cenderungnya naik apa turun? Ya. Cenderungnya naik apa turun? Turun ini. Betul. Turun. Pertanyaannya sekarang. Kalau turun berarti apa? Impulsifnya ke atas apa ke bawah? Impulsifnya ke bawah. Oke, impulsifnya ke bawah. Oke, kita lihat-lihat. Kita sebutkan dari atas sini kan ya. Impulsif, terus ini ada swing low. Belum break swing high. Ini ada swing. Tadi kan perlu diingat ya. Impulsif selesai ketika apa? Impulsif selesai ketika apa di sini tadi? Swing low terendah memecahkan swing high sebelumnya. Oke ya. Ya. Kita lihat di sini. Ini saya gambarkan ini aja. Ini thread. Nah ini. Ini ada swing low. Swing low ini tadi rumusnya apa? Swing low terendah memecahkan swing high sebelumnya. Swing high-nya mana? Swing high kan masih di sini tuh. Iya, lihat yang kiri itu ya. Nah ini. Iya. Nah ini kan masih swing high-nya di sini. Kan belum dipecahkan ke atas kan ya? Kok bukan yang yang pojok lagi yang sebelah itu. Ini. Bukan yang satu lagi. Ini. Enggak, yang kiri-kiri lagi. Nah, Ini. itu kok enggak. Itu ya. Yang terdekat dari harga yang sedang swing low-nya. Oh, gitu ya. Ya. Berarti di sini tuh apa? Masih swing low. Oke. Dulu. Ya. Ternyata swing low ini ada yang paling rendah sekarang nih. Kita lihat. Ini kan paling rendah ya. Ya. Maka swing high-nya mana? Juga turun ke sini. Yang terendah. Paham? Kalau Ya. misalkan nanti itu harga itu swing low ini ternyata beri ke atas seperti ini, maka ini sah jadi lower low nanti. Kalau belum, berarti belum jadi lower low. Impulsif masih berjalan. Gitu ya. Oh, ya, ya, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih. Swing low ini sekarang ada yang paling terendah nih. Kan ini paling rendah sekarang. Ya. Bukan ini, bukan ini. Ini kan paling rendah daripada yang ini kan. Hmm.
Kan ini acuannya kan awalnya. Berhubung di sini Ya. tuh muncul swing low, tapi ini bukan jadikan acuan. Kenapa? Swing low ini paling rendahnya ini. Jadi ini tetap kita jadikan sebagai patokan untuk memvalidkan jadi lower low. Nah, kita lihat di sini nih. Swing low-nya di sini. Ya. Belum break swing high di sini. Ternyata di sini muncul swing low yang paling rendah baru lagi. Maka swing high-nya mana? Yang terdekat berarti di sini. Ini kan swing high-nya nih. Makanya saya bilang itu tadi kemarin, pahami swing high, swing low. Ini kan seperti ini, thread. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Terus seperti ini nih. Harus paham tuh kecil-kecil seperti ini tuh. Kan ingat pertama pertemuan kemarin, harga terendah jadikan acuan untuk memvalidkan swing low, harga tertinggi dari candle terendah ini harus di break sama candle selanjutnya. Itu harus dipahami tuh supaya Pak Bagus bisa mengidentifikasi kapan impulsif itu selesai, kapan impulsif itu sedang berjalan. Nah, kalau tahu seperti itu, ini kan ada swing low paling terendah. Ingat rumusnya tadi ya. Swing low yang paling terendah harus break swing high sebelumnya. Sehingga kita beri coding apa lower low. Berarti kalau udah jadi coding lower low berarti impulsif udah selesai dan ini koreksi nanti. Gitu. Nah, ini ada swing low paling terendah nih. Swing high-nya kan di sini ya. Ini sudah di break Ya. gak? Sudah di break ke atas gak? Sudah. Belum. Sudah. Kok Ya, belum? sudah. Sudah. Ini kan swing high-nya di sini kan sudah di break nih. Nah, kan sudah ditembus. Oh iya iya iya. Berarti kalau sudah ditembus seperti ini, maka ini sah menjadi apa? Lower Lower low. low. Nah, ini saya tulis nih, lower low. Ini lower low. Berarti di sini jadi lower low, jadi coding kan ya? Ya. Berarti kalau jadi coding, kenapa saya kok jadi coding ya? Karena sudah break swing high sebelumnya nih. Oke. Berarti di sini kalau misalkan kita tarik, berarti impulsif sampai sini dan ini kok koreksi. Paham? Berarti di sini Ya. tuh impulsif, ini koreksi. Setelah koreksi apa? Impulsif. Nah, impulsif lagi. Nah, kita lihat. Tadi kan setelah jadi coding lower low, otomatis dibarengi dengan lower high. Betul? Ya. Rumusnya apa? Lower high itu terjadi ketika clean break daripada lower low. Nah, ini kita lihat. Lower low-nya kan di sini ya. Ya. Lower low. Lower low-nya ini sudah ditembus nggak? Seret. Nah, ini kan sudah ditembus sama yang ini. Ya. Berarti di sini jadi apa codingnya? Lower, lower, high. Hai. Nah, ketika udah jadi lower high otomatis apa? Impulsif yang baru itu dimulai. Berarti seperti ini. Ini impulsif terus sampai sini. Nah, tadi kan ingat rumusnya ya. Setelah impulsif pasti apa? Korektif. Setelah korektif apa? Impulsif. Impulsif kembali. Nah, nanti kita kalau Pak Bagus paham ini, nanti kita akan mempelajari bagaimana korektif itu berhenti. Nanti kita belajar supply and demand. Namun sebelum itu, ini dulu harus benar dikuasai. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini ya. Impulsif lagi nih. Ini bentuk swing low. Ini swing low nih. Ini swing low. Ini swing low apakah sudah valid jadi lower low seperti ini atau tidak? Tidak. Kenapa? Swing low ini harus break swing high sebelum swing high sebelumnya kan masih di sini. Betul? Kan Oh belum. ya. Berarti apa? Ini masih impulsif berjalan. Terus muncul lagi nih swing low paling rendah di sini nih. Ya, ketika muncul paling baru paling rendah lagi daripada sebelumnya, maka acuannya pindah lagi nih di sini nih untuk memvalidkan itu jadi lower low. Maka bagaimana syaratnya? Ini sah jadi lower low nantinya ketika ingat yang ketika swing high sebelumnya itu dia break. Nah, kita perhatikan di sini. Thread. Nah, ini swing high kan di sini ya. Pindah ke situ. Nah, iya pindah ke sini. Yang terdekat dari swing low yang terendah. Oh iya iya. Nah, swing low-nya kan swing high-nya kan di sini. Ternyata swing low ini memecahkan nih, seret. Nah, kan sudah diberikan. Ya sudah. Maka ini sah jadi apa? Lower. Low. Tuh, ini sah jadi lower low. Berarti tarik seperti ini. Dan ini apa kok? Koreksi. Koreksi.
Setelah koreksi itu apa, Im? Impulsif. Kembali. Berarti di sini jadi lower high. Paham? Ya. Oke. Kemudian sekarang ini kan ada paling rendah nih, impulsif sedang berjalan nih. Nah, sekarang ini ada swing low, paling terendah daripada sebelumnya. Kita lihat swing low ini. Pertama kan waktu ini malah diberikan ini swing low-nya ya. Hmm. Swing low ini pertama. Swing low ini apakah valid jadi lower low atau tidak? Berarti kan harus break swing high sebelumnya nih. Kita lihat swing high sebelumnya mana? Kan di sini swing high sebelumnya. Kan belum di break ke atas kan? Oke. Kemudian di sini berarti masih swing low dan ini sekarang swing low-nya di sini. Makin rendah. Swing high sebelumnya mana? Berarti cukup break ini. Ini swing high-nya. Kalau misalkan dia itu malah break atas seperti ini, swing low terendah, break swing high sebelumnya di sini, berarti valid jadi lower low. Berhubung ini tidak dipecahkan, maka apa? Berarti di sini masih swing low, bukan lower low. Oke, kita hapus. Terus swing low ini muncullah paling terendah sekarang di sini. Bukan ini, karena ini di tingginya. Paling rendah kan ini ya. Nah, muncul ini. Ketika muncul ini bagaimana? Maka kita perhatikan swing high sebelumnya mana. Kalau swing low ini berhasil break swing high sebelumnya, maka ini sah menjadi lower low. Perhatikan swing high sebelumnya kan yang ini. Ini kan swing high-nya nih. Kan belum break atas kan? Ya. Terus, Mungkin yang biar mudah dipahami, swing high-nya kasih anak panah, anu, ya kasih anak panahnya. Nah, yang merah yang sama hijau ini. oh ini. Ya, ini swing high, ini swing low, gitu. Biar paham. Oke. Ya. Oh ini swing low-nya sekarang. Nah, apakah ini valid jadi swing low nih? Nah ingat, ini acuan untuk memvalidkan harus break ini kan, swing low. Nah ini masih inside bar ini. Inside bar itu bentuknya candlenya besar, kecil-kecil diberi ke bawah. Ini berarti bukan. Nah ini swing low terendahnya di sini. Nah ini udah valid jadi swing low. Kalau udah valid jadi swing low, apakah ini valid juga jadi lower low? Nah ini perhatikan nih swing high sebelumnya mana? Apakah yang ini swing high sebelumnya? Apakah yang ini? Belum. Ini itu masih disebut dengan drop base drop. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Ini bukan materi sekarang. Ini materi selanjutnya nanti ini. Ada candle besar mengandung itu disebut dengan harami. Tapi kita belum bahas itu biar nggak bingung. Swing high-nya masih di sini. Ya. Kan swing low ini belum break swing high sebelumnya kan di sini kan ya. Ya. Berarti di sini tuh masih belum terjadi lower low. Berarti impulsif masih terus berjalan. Terus kita lihat jalankan. Selama dia itu tidak break ini, tidak break swing high yang di sini, ini impulsif masih terus berjalan ke bawah. Tidak ada koreksi. Loh, ini kan ada kenaikan nih. Ini bukan koreksi namanya. Ini masih impulsif. Paham? Apa ya? Yang swing high-nya itu kok nggak berpindah? Kan nyari yang terdekat. Iya. Swing high-nya bukan dipindah ke sini, bukan dipindah ke sini. Kenapa? Karena di sini itu bukan jadi swing low nih. Ini kan masih di dalam candle besar. Jadi itu kan rumusnya swing high, swing low kan tadi paham ya? Iya. Ada harga. Nah, ini kan masih berada di dalam nih candle besar nih. Candle Oh, besar ini tidak tembus bawah, tidak tembus atas, masih berada di dalam, kemudian tembus bawah. Ini disebut dengan drop base drop. Kita belum bahas itu. Oke. Nah, swing low-nya ya. di sini berarti tetap acuannya ini karena ini swing high sebelumnya nih daripada yang ini. Beda kasus sama yang ini kecil nih. Ini swing low ini udah ada swing high di sini kan? Ini udah ada swing high ini. Swing high kan ini. Berarti swing low ini sudah valid jadi lower low karena udah break swing high ini kan. Swing high di sini tuh sudah dipecahkan. Kalau yang ini, sedangkan swing high di sini ini swing low paling terendahnya, ini belum dipecahkan sama sekali ini, belum dipecahkan. Kalau misalkan belum dipecahkan, berarti apa? Ini bukan koreksi. Ini masih impulsif berjalan. Berarti ya kita tunggu. Tadi kan rumusnya impulsif. Nah, ini kan sudah dipecahkan nih. Sudah di break ya, ditembus ya swing high-nya ya. Maka ini itu disebut dengan apa? Impulsif. Ini kok
korektif. Setelah korektif apa rumusnya? Impulsif ke Impulsif kembali. kembali. Kan gitu rumusnya tuh. Ya. Kita jalankan. Berarti ini apa? Yang kita jaga untuk yang downtrend itu selama lower high-nya tidak di break atas seperti ini lower high tidak di break, maka trend bearish itu masih berlanjut, trend turun masih berlanjut. Kalau misalkan lower high-nya itu di break, berarti apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Impulsif. Berarti trennya lagi berubah dari bearish menjadi Tulis. bullish. Selama lower high-nya lower high terakhir ya, yang terdekat dari sekarang nih ya. Yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, cukup yang ini. Ini akan menjadi apa? Lower high terakhir dari yang sekarang harga yang sedang running. Nah, ini kan berarti apa? Impulsif, ini korektif, dan kemudian ini mau ke impulsif kembali. Kita jalankan coba. Nah, ini impulsif Kembali. kembali. Berarti sekarang ini sah jadi lower high, ini lower low. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai analisa dari sini nih. Loh, kenapa kok dari sini? Ini karena lower high terakhirnya dari sebelumnya nih. Kan rumusnya impulsif, korektif, impulsif. Ya udah, yang kita jaga sekarang lower high ini jangan sampai dia itu di break. Kalau lower high ini malah di break, maka trend bearish sudah berakhir, ganti ke trend bullish. Tulis. Nah, kita lihat di sini sekarang. Kita lihat. Cret. Nah, ini. Ini perhatikan di sini. Berarti kan ini impulsif ya. Ini muncul nih harga terendah nih, bentuk swing low nih. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah jadi swing low, betul? Ini udah jadi Ya. swing low nih. Nah, swing low ini apakah valid jadi lower low? Belum. Paham ya? Ini masih swing low. Syaratnya gimana? Harus apa tadi? Swing low yang terendah. Harus break swing high sebelumnya. Mana swing high sebelumnya di sini? Ini. Kan ini swing high sebelumnya nih. Ingat ya, ini harga terendah. Jadikan acuan untuk mencarikan swing low. Kemudian untuk memvalikan swing low, harga tertinggi dari candle acuan harus di break sama candle selanjutnya. Nah, ini kan sudah di break nih. Nih. Nah, ini kan berarti jadi swing low, swing high, swing low. Nah, ini. Makanya itu materi pertama itu harus benar-benar pahami betul biar bisa ngedeteksi seperti ini. Nah, ini ada swing low. Apakah ini jadi lower low nanti? Ketika udah jadi lower low, berarti impulsif itu udah selesai. Dengan catatan gimana supaya dari lower low, swing high di sini harus di break sama swing low ini. Misalkan dia tuh harga sampai sini nggak sampai break, turun lagi nih misalkan. Maka swing low-nya acuannya pindah lagi yang paling rendah di sini dan swing high-nya turun lagi di sini dan pindahkan ke sini. Semisal dia itu seperti itu. Paham ya? Kita Ya. lihat lagi. Kita lihat sekarang. Kita lihat. Coba jalankan. Nah, ini ternyata sudah di break nih. Betul? Ya, ya. Maka ini itu sudah sah menjadi lower low. Karena sudah break swing high sebelumnya. Berarti Boleh. ini berhasil. Nah, ini berarti jadi lower low. Setelah jadi lower low apa? Ini koreksi. Setelah koreksi apa? Impulsif Impulsif. kembali. Kan gitu rumusnya. Nah, kita berarti jalankan. Kalau lower low ini malah di break, maka ini jadi lower high. Kalau lower low ini belum di break, malah dia itu malah break atas, lower high-nya di break, maka itu jadi apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Berarti dari trend bearish Tulis. menjadi trend bullish. Paham ya? Ya. Oke, kita jalankan lagi. Masih berada di tengah. Ini masih berada di fase koreksi. Kita jalankan lagi. Terus kita jalankan. Masih berada di fase koreksi. Nanti kita di sini kita bisa nge-sell nanti itu. Kan kita belum belajar sampai ke situ. Ini dulu Ya. dipahami. Dan ini masih terus. Masih berjalan. Belum di break. Nah, kita lihat di sini. Lower low-nya ini malah dipecahkan nih. Di break kan. Betul?
Berarti di sini itu sudah sah menjadi apa? Lower high. Berarti trennya lagi downtrend terus berjalan. Itu ya. Ya. Nah, impulsif, korektif, impulsif kembali. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan sudah bentuk swing low nih. Belum ya, belum bentuk swing low. Kita tunggu. Nah, ini sudah bentuk swing low nih. Swing high-nya mana? Kan swing low ini harus selesaikan, harus validkan menjadi apa? Lower low. Kalau udah jadi lower low berarti apa? Impulsifnya udah selesai. Dengan cara seperti apa? Swing low terendah harus break swing high sebelumnya. Nah, kita lihat nih swing high sebelumnya mana nih. Kita cari. Yang terdekat dari harga. Kan ini muncul. Ini. Yang terdekat dari harga. Ini swing high-nya. Kalau swing high ini malah di break. Tadi kan ingat ya. Swing low terendah, break swing high. Kalau swing high ini malah di break. Maka ini bisa jadi lower low. Gitu ya. Berarti kalau jadi lower low, impulsif udah selesai. Ini koreksi nanti. Misalkan di break ya. Koreksi. Ini impulsif, koreksi, impulsif kembali. Kalau misalkan ini malah di break. Kalau misalkan dia itu malah tidak break, malah turun lagi seperti ini, berarti apa? Oh, ini belum jadi lower low, maka pindah ke sini sekarang. Dan swingnya juga pindah ke sini. Kalau misalkan dia itu malah terus seperti ini, setelah muncul, nah seperti ini, berarti ini sah jadi lower low, dan sekarang koreksi. Kalau seperti ini kan masih belum ya? Kita tunggu. Kalau misalkan dia tuh break seperti ini, ya sudah, berarti ini sah jadi lower low nantinya. Kalau break seperti ini, swing high ini sudah di break, sama sini swing low-nya. Berarti valid jadi lower low. Kalau masih belum break, berarti belum jadi lower low. Impulsif masih belum ada. Masih belum selesai kok. Nah, ini kan sudah di break tuh. Betul? Sudah dipecahkan tuh. Nah, ini. Swing low terakhir sudah memecahkan swing high sebelumnya. Berarti ini sah jadi apa? Lower low. Ya. Ini berarti sah jadi lower low. Maka konsepnya ini impulsif, korektif, impulsif kembali. Impulsif ini berhenti sampai mana? Apakah sini, apakah sini ya? Nanti kita belajar di supply and demand tuh. Belum belajar sekarang. Yang jelas kalau lower low ini malah di break, di sini akan jadi lower high nanti. Akan terjadi trading range baru yang harus kita jaga jangan sampai di break. Kan untuk sementara ini yang kita jaga itu lower high ini ya. Karena ini impulsifnya udah selesai. Nah, ternyata di sini lower low-nya beneran di break. Berarti kita ngambil kesimpulan lower high-nya juga turun ke sini ya. Sekarang lower high terakhirnya tuh di sini. Nah, ini ya. Maka sekarang ini impulsif sedang berjalan nih. Kapan impulsif itu selesai? Ketika apa? Swing low terendah memecahkan swing high sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini swing high sebelumnya mana? Ini kan masih belum bentuk swing low. Tunggu dulu bentuknya swing low. Nah, di sini ternyata nah ini udah bentuk swing low. Swing high-nya mana? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Karena ini berada di dalam satu candle ini loh, yang hitam nih. Berada di satu candle hitam nih. Belum menjadi swing low. Belum menjadi swing high kok. Nah, sedangkan yang ini muncul keluar candle dari yang ini. Kemudian di sini tuh udah valid jadi swing low. Nah, sekarang udah ketemu kita swing low-nya di sini. Pertanyaannya, swing low ini apakah sudah valid jadi lower low atau belum? Ingat konsep syaratnya lagi nih. Swing low terendah harus memecahkan swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya mana? Kita cari di sini. Seret. Nah, ini. Ini swing high sebelumnya. Berarti harus break ini. Harus dia itu seperti ini. Nah, kalau break ini, selama dia itu lower high-nya tidak di break seperti ini, dia itu masih akan potensi dia turun ke bawah. Kalau misalkan dia itu belum break ini, berarti apa? Impulsif masih berjalan, ini bukan koreksi namanya. Ya. Ternyata tidak mampu di break, makin turun lagi sekarang di sini, maka swing high-nya mana? Kita pindah ke sini. Yang terdekat dari swing low yang terbaru, yang paling terendah. Ya, ini dipindah ke sini. Karena ini paling terendah sekarang.
Ternyata di sini muncul paling terendah lagi di sini. Muncul lagi. Maka swing high-nya juga berpindah ke sini. Kalau swing low ini malah break atas, ya, nge-break swing high ini, berarti ini sah jadi lower low. Berarti impulsif udah selesai, kita break coding nanti. Nah, ternyata di sini tuh makin rendah lagi. Swing high tetap di sini ya, karena di sini tuh belum bentuk swing high. Masih bentuknya ke bawah. Ingat ya, ini. Harga tertinggi jadikan acuan untuk memvalikan swing high. Kemudian untuk memvalikan swing high gimana? Harga terendah dari candle acuan harus di break sama candle selanjutnya. Berarti kan udah jadi swing high ini. Itu harus paham ya, swing high, swing low ya, Pak. Bagus ya. Ya. Nah, ini kita lihat. Kalau misalkan ini malah di break, berarti ini jadi lower low. Kalau tidak, ini masih impulsif berjalan terus ke bawah. Ini bukan koreksi nanti. Nah, kan tidak di break kan? Berarti apa? Ini masih impulsif berjalan. Nah, sekarang ini selesaikan dulu nih swing low-nya. Jadikan dulu swing low-nya. Belum jadi swing low? Belum jadi swing low? Nah, ini perhatikan. Belum jadi swing low. Nah, ini sudah jadi swing low. Swing low ini ketika memecahkan swing high sebelumnya. Mana swing high sebelumnya kita cari? Yang terdekat. Nah, kan ini. Ini bukan yang ini. Berarti swing high ini. Kalau swing high ini malah di break, berarti ini sah menjadi lower low, impulsif selesai, dan ini koreksi, setelah koreksi impulsif kembali. Itu ya. Kita lihat. Nah, ini udah bentuk swing low, tapi ingat, swing low ini tidak lebih rendah daripada sebelumnya nih. Yang lebih rendah kan tetap ini. Berarti ini acuannya tetap. Berarti tetap ini swing high-nya. Kalau kita ngacu ke swing low yang ini, berarti swing high yang ini, itu nggak valid. Bukan. Ingat ya, swing low terendah. Untuk jadikan acuan untuk valikan lower low, maka swing high ngambil sebelah kirinya. Nah, ini kita lihat. Kan sudah di break tuh. Betul? Maka, ini itu sah menjadi apa? Lower low. Berarti setelah jadi lower low apa? Nanti akan jadi lower high. Nah, impulsif lagi kembali. Seperti itu nanti rumusnya. Pertanyaannya mau sampai mana ya? Kita belajar supply and demand. Kita kan belum masuk ke situ. Nah, di sini ini makin rendah lagi. Berarti ini menjadi apa? Lower High. Nah, impulsif yang baru dimulai. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada swing low paling terendah. Ini swing low paling terendah. Awalnya kan ini swing low-nya ya. Awalnya ini swing low-nya. Berarti harus break swing high yang di sini. Ini muncul swing low paling terendah di sini. Swing high-nya mana sebelumnya? Ini. Swing high-nya kan ini. Ya. Di break gak ini? Di break ya. Break. Nah, maka ini bisa jadi apa? Lower low. Bagus. Ini bisa jadi lower low. Berarti kalau saya jadi lower low, berarti impulsif udah selesai. Selesai. Berarti di sini impulsif, ini kok korektif. Korektif. Setelah korektif apa? Impulsif lagi. Impulsif lagi. Nah, kita perhatikan nih, ketika lower low ini di break, maka ini jadi lower high. Kan gitu ya rumusnya ya. Ya. Nah, ini kan sudah di break tuh. Ya. Berarti lower high-nya yang ini. Paham? Ya, paham. Ketika lower high ini, makanya yang kita jaga lower high-nya jangan sampai di break supaya bearish itu masih berjalan. Kan gitu ya. Ya. Ketika lower high-nya itu malah di break, maka apa? Impulsif. Seharusnya apa? Rumusnya korektif. Setelah korektif, impulsif kembali. Kan gitu ya. Ya. Ketika lower high-nya itu malah di break seperti ini, ya sudah berarti apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Maka setelah impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Kayak gitu nanti. Kita lihat, jalankan. Nah, lower high-nya malah di break. Betul? Ya.
Berarti kalau lower high itu di break, konsepnya bearish itu sudah jenuh, sudah nggak ada. Paham ya? Oh, mau bullish ini berarti. Nah, ini tanda-tanda mau ke bullish. Gitu ya. Oh ya, Berarti impulsif dibalas dengan bullish. impulsif. Sip. Gimana? Sekarang kan impulsif ke bawah apa ke atas? Tadi ciri-cirinya kalau udah jenuh itu gimana? Hah? Tadi ciri-cirinya kalau sudah jenuh itu gimana itu? Bearishnya. Lower high-nya itu loh di break. Oh, lower high-nya di break. Kalau lower high-nya malah dipecahkan, maka apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Kan tadi saya bilang, rumusnya, kuncinya itu lower high-nya jangan sampai di break tuh. Kalau lower high-nya di break, maka akan berubah trennya. Kan ini kan belum di break ya sampai atas. Ini lower high. Ini lower high kan belum di break kan? Oh ya, belum dibubur. Nah, sedangkan yang ini lower high ini sudah di break nih. Kan gitu. Berarti kalau Ya, sudah di break seperti ini, oh berarti udah tanda-tanda trend bearishnya sudah selesai. Ini sekarang impulsif dibalas dengan impulsif. Impulsifnya sekarang menghadap ke atas. Kapan impulsif itu selesai? Sehingga kita bisa beri coding higher high. Untuk yang ini ya. Kalau yang ini kan impulsifnya ke bawah tadi. ya, Itu bagaimana? Ini, ingat rumusnya lagi nih. Highest price, higher price, clean break, swing low. Swing high tertinggi harus memecahkan swing low sebelumnya. Nah, kita lihat. Ini kan masih belum jadi swing high ya. Masih belum swing high. Kita jalankan lagi. Nah, ini masih belum jadi swing high, masih inside bar. Kita lihat lagi. Nah, ini udah jadi swing high, ini swing low. Ini kan swing high nih. Tadi rumusnya kan ingat ya. Swing high tertinggi harus memecahkan swing low sebelumnya. Ini perhatikan. Ini swing high. Swing low-nya mana? Kan masih di sini. Betul? ya, Belum diberikan ke bawah kan? belum. Nah, berarti di sini masih impulsif berjalan. Kalau misalkan dia itu ada swing high paling tertinggi memecahkan swing low, maka udah sah menjadi apa codingnya higher high, berarti impulsif itu selesai. Kita lihat di sini. Ini masih belum. Kita jalankan lagi. Belum, belum. Nah ini. Sekarang muncul harga paling tertinggi kan ya? Ya, Swing high paling tertinggi nih. Pertama ya, kan ini. Bukan ini, bukan ini, bukan ini ya. Ini ya, langsung lompat ke sini. Karena ini paling tertinggi daripada yang ini. Maka swing low-nya mana? Nah, perhatikan di sini. Swing low-nya yang terdekat kan ini. Ini swing low-nya. Ya. Nah ini. Sekarang swing high yang ini. Pertama kan ini swing high-nya. Swing high ini valid menjadi higher high ketika swing low ini diberikan. Ingat rumusnya ya. Swing high tertinggi mencahkan swing low. Supaya valid jadi higher high, berarti itu impulsif selesai. Berarti ini sekarang impulsif masih berjalan. Loh kenapa kok berjalan? Ya karena swing high yang tertinggi ini belum break swing low ini. Nanti kalau misalkan ada swing high yang paling tertinggi, berarti dipindah lagi ke sini. Swing low-nya juga dipindah. Gitu ya. ya, Kita lihat. Nah ini ada muncul paling tertinggi lagi nih. Berarti pindah ke sini. Nah, kan sudah di break tuh swing low-nya ya. ya. Berarti ini sah jadi apa? Codingnya tadi. Lower higher Higher. high, higher Nah, high. sah jadi higher high. Berarti di sini ingat ya rumus yang tadi. Berarti kalau higher high terjadi otomatis impulsif sudah selesai. Ketika impulsif sudah selesai dan sekarang wayai kok koreksi. Nah, ini. Ya, Berarti kalau misalnya kita gambarkan ini impulsif, ini koreksi, setelah koreksi apa? impulsif. Impulsif kembali. Nah, kayak gitu. Paham ya? Ya, ya, ya. Nah, itu nanti dipelajari ini lah. Betul-betul dipahami swing hand swing. Ini udah berapa Hmm. kali saya bilang ke semua siswa, kita nggak bisa menganalisa kapan higher high, higher low, lower high terjadi. Kalau kalau swing low yang kecil-kecil itu tidak paham. Paham ya? Ya, Ini itu bukan higher high, ini bukan high, ini masih swing high, masih swing high. Nanti
Pak Bagus PR-nya tentukan dulu swing high, swing low-nya dulu. Swing Gampangnya, high, swing low-nya itu yang mana? Yang candle itu? Oh, ya bukan. yang candle. Oh, yang candle itu. Ya, lihatnya begini aja, lihat chart aja dari kiri ke kanan. Ini Ya, ini lagi turun nih, kan gitu ya. ya, Nah, tentukan nih, misalkan Pak Bagus pengennya dari sini sampai ke sini doang. Ya udah ya. tentukan mana. Tentukan dulu swing high, swing low. Nah, oh ini swing low, ini swing high, ini swing low. Dibikin dulu seperti itu. Bikin zigzag yang kecil juga, wis. Udah. Bikin zigzag kan yang kecil kayak gini. Oh ini swing low, swing high. Oh, zigzag kayak gitu. Nah, seperti ini terus. Oh ini kayak gitu, paham ya? Nanti Oh, setelah ya. Tapi bikin yang itu, kemarin saya tulis LH sama apa, lower high itu salah itu berarti. iya salah. Yang sebenarnya itu LH sama higher high itu maksudnya nanti ke sini impulsif korektif itu. Oh, masuk ke materi yang dibahas ini berarti. Iya, paham ya? Ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan Pak Bagus? Itu yang swing low, swing high itu gimana itu? Satu lah materi. Contoh seperti ini loh. Ini misalkan ini udah ini ya. Sebelum ini misalkan Pak Bagus itu lihat chart dari kiri ke kanan dulu. Ini kan turun nih. Ya. Tentukan Ah. pertama pertama kali itu. Nah, ingat lihat per candle kan yang kemarin Oh itu. ya, Nah, ini berarti ini. Oh, ini sekarang ini kan udah jadi swing low nih. Karena harga ya, kita sudah break ini. Oh, ini swing low. Sekarang ini udah jadi swing high karena sudah break ini kan ya. Tuh. ya, Oke. Sekarang ini nih acuan. Acuan udah dapat nih paling rendah nih daripada sebelumnya. Untuk memvalidkan itu jadi swing low, bagaimana? Harga tertinggi dari candle acuan ini harus di break sama candle selanjutnya. Nah, kan sudah di break nih. Berarti ini ya. valid menjadi swing low. Nah, Oh sekarang ya, ini swing high apakah valid nih jadi swing high? Oh, harga tertinggi, harga terendahnya kan di sini ya. ya, Harga terendah dari candle acuan harus di break sama candle selanjutnya. Kan sudah di break tuh. Berarti ini ya. valid jadi swing high. Oh, Gitu ya. Jadi cari dulu seperti ini deh, dilingkari apa dibikin chart seperti ini. Setelah bikin dilingkari seperti ini baru Pak Bagus bilang mana impulsifnya ya, mana koreksinya ya, mana impulsifnya ya, mana koreksinya ya. Dengan cara oh, seperti apa? Yang kayak tadi saya bilang itu, ya, impulsif selesai harus break swing high sebelum berarti jadi lower low, lower high, lower low kayak gitu. Paham ya? ya. Berarti yang hubungannya swing low sama ini materi ini apa ya? Gimana? Kalau hubungannya itu gimana?